Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast PKIMM Al Khawarizmi. Dan perkenalkan, nama saya Lutfi Zakaria sebagai host. Dan di sini juga kedatangan 4 narasumber ya. Mungkin bisa dulu kali ya perkenalan. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Firjib Hartono, biasa dipanggil Firja. Saya dari bidang organisasi. Perkenalkan nama saya Aidil dari bidang SPM. Perkenalkan nama saya Nur Suci Rafaila Arsya, biasa dipanggil Suci dari bidang media komunikasi. Aku Putri Lestari Ana dari bidang kader. Oke, sudah perkenalan semua ini ya. Nanti di sini kita akan mengulik nih kepada narasumber-narasumber di sini tentang pengalaman menjadi kader PKIMM Al Khawarizmi. Dan di sini akan tanya-tanya dulu kali ya untuk mengenai alasan masuk kader PKIMM Al Khawarizmi. Mungkin kita tanya kepada Imawan Aidil terlebih dahulu. Oke. Kalau dari saya sendiri, alasan saya masuk di IMM Al-Khawarizmi itu awalnya sih cuman kayak ikut-ikutan aja sih. Dan selama saya bergabung di IMM Al-Khawarizmi ini, itu saya mendapatkan banyak pengalaman dan hal-hal yang baru. Dan menurut saya itu cocok buat saya. Mungkin itu sih. Itu ya. Mungkin selanjutnya dari Imawan Firza. Untuk saya sendiri alasan untuk masuk pimpinan algoritma itu mungkin melihat dari jasnya itu ya sesuai dengan warna favorit saya itu maron. Jadinya saya lebih kayak saya juga pengen mencoba lagi hal baru di Muhammadiyah lah. Karena Muhammadiyah di tempat saya itu agak fana mungkin, agak gimana gitu. Itu sih mungkin dari saya. Oke, selanjutnya dari Imawati Suci. Monggo. Kalau dari aku sih, awalnya tuh jujur ya, eh, nggak nggak kenal IMM sama sekali. Tapi em, kebetulan ini masuk di universitas yang Muhammadiyah. Jadi kayak kebetulan ada organisasi IMM nih, jadi aku mau mencoba cari pengalaman di situ. Gitu aja sih. Oke, selanjutnya dari Imawati Putri. Apa ya, untuk alasan itu karena aku suka cinta IMM, jadi nggak ada alasan buat aku nggak gabung ataupun gabung ke IMM gitu sih. Masya Allah. Oke, kita masuk pertanyaan selanjutnya ya. Kepada narasumber-narasumber nih. Gimana sih first impression pada waktu masuk IMM itu? Mungkin kita dimulai dari Imawan Aidil dulu ya. Silakan. eh First impression awal saya masuk IMM tuh, saya melihat cutting-cuttingnya tuh semua sangat ramah dan sangat semangatnya tuh luar biasa banget ya buat IMM. Jadi saya agak termotivasi gitu. Mungkin itu sih. Oke, itu ya dari Imawan Aidil. Mungkin selanjutnya dari Imawati Suci. Kalau dari aku first impression ke IMM tuh awalnya tuh pas di Masta. Nah itu pembukaan Mastanya tuh kayak seru banget. Jadi aku liatnya kayaknya IMM seru deh. Oke, IMM itu memang seru ya. Selanjutnya dari Imawati Putri deh. Kalau aku first impression di IMM tuh sangat sangat menarik ya, soalnya kayak dari semua sebagian besar tingkat aku tuh masuk IMM waktu itu. Nah, dari banyaknya teman-teman aku juga masuk IMM tuh karena ya itu faktor dari humannya atau manusia di dalam IMM itu. Kayak waktu itu orangnya tuh seru-seru, katanya juga ramah-ramah dan kayak mereka itu tuh, oh ya ini ada yang bilang nih dari hostnya katanya ganteng-ganteng. Ya emang waktu itu ganteng-ganteng sih. Itu aja sih first impressionnya tuh kayak ya seru, pokoknya di IM tuh seru. Oke, yang terakhir ini dari Imawan Firza. Oke, first impressionku terhadap IMM itu mungkin ya dari jasnya sendiri karena ngelihat jasnya tuh kayaknya bagus banget gitu kan, dan IMM tuh kayak sering terjun ke masyarakat ya, aku juga lebih suka
terjun ke masyarakat tuh. Mungkin itu sih first impressionku kepada IMM. Oke, menarik semua ya, dari first impression narasumber ini. Selanjutnya kita ada pertanyaan lagi untuk narasumber nih. Jadi pengalaman apa aja sih yang sudah didapat selama ini di IMM? Mungkin kita awali dulu ya dari Imawati Suci. Kalau dari pengalaman aku sih mungkin belum banyak ya. Tapi waktu pertama kali di IMM tuh pernah diajakin ikut madrasah ideologi, dan di situ tuh orang-orangnya keren-keren banget. Sedangkan aku kayak masih belajar waktu itu. Terus pernah juga baru-baru ini sih ikut madrasah media. Nah itu tuh aku suka karena itu tuh kayak sesuai dengan posisi aku di IMM sendiri gitu. Mungkin masih itu sih, nanti masih perlu belajar lagi, cari pengalaman lagi. Gitu ya dari pengalamannya. Selanjutnya dari siapa dulu ya? Imawan Aidil deh. Bagaimana pengalamannya? Oke, kalau dari saya sendiri pengalaman selama mengikuti IMM, saya pernah mengikuti sekolah tangkap bencana. Kemudian juga pernah mengikuti madrasah ideologi dan beberapa kali juga mengikuti kepanitiaan. Dan semua itu di situ saya mendapatkan pengalaman baru dan relasi baru juga. Mungkin itu sih. Selanjutnya nih. Siapa ya? Kita siapa ini? Siapa dulu ya? Mungkin dari Imawati Putri dulu deh. Untuk aku sendiri, pengalaman apa aja sih yang udah didapat di IMM itu banyak ya. Salah satunya relasi sih paling penting. Jadi selain aku dapat pengalaman di kampus, juga banyak pengalaman di luar kampus yang sifatnya tuh aku sendiri gak dapat di perkuliahan gitu. Kayak relasi teman-teman IMM dari kampus-kampus lain itu juga banyak. Tadi juga yang seperti dibilang Imawati Suci, itu tuh kalau kita ikut IMM tuh bisa bener-bener punya banyak relasi di luar, juga ngerti kalau gimana ya serunya IMM di luar tuh juga ternyata tuh lebih seru gitu. Kayaknya semua pengalaman dan kesan aku sama IMM semuanya seru sih, nggak ada kata lain selain seru. Kelihatannya seru ya. Apa aja sih Mbak ya kegiatan yang diikutin selama jadi kader IMM itu? Untuk yang di dalam komisariat itu ya pasti banyak lah ya, tapi ini cerita yang di luar komisariat aja. Untuk kegiatan yang pernah aku ikuti di luar komisariat itu ada Diksuswati. Nah, Diksuswati itu program dari aku ikut yang di PC IMM Kota Semarang ya. Nah, itu juga seru, itu dilangsungkan beberapa hari dan banyak relasi dari luar gitu, dari luar Jawa pun ada waktu itu angkatan aku. Nah itu tuh seru banget, di situ kita belajar tentang keperempuanan, tentang seks dan gender, terus ya banyak lagi lah pokoknya. Terus yang kedua itu aku juga ikut kemarin itu PID, itu juga nggak kalah seru, cuman beda ranah. Kalau misal Diksus itu tadi membahas seputar keimamatian, kalau PID itu lebih pembahasannya ke perkaderan. Tapi walaupun di situ itu pastinya materi dan lain sebagainya, tapi itu sama sekali tidak membosankan. Jadi kayak bener-bener pendidikannya atau perkaderannya itu dikemas sangat seru dan tidak membosankan. Itu aja sih. Wah, banyak sekali ya ternyata yang mengikuti kegiatannya. Yang terakhir nih dari Imawan Firza. Pengalaman yang kudapatkan selama ini di IMM sih banyak juga. Mungkin ya dari semua narasumber mungkin aku juga hampir sama. Udah banyak dapat relasi dari beberapa IMM pimpinan lain dari luar pulau dari luar pulau juga ada. Aku dapat pengalaman yang kudapatkan di IMM itu apa ya? Mungkin pengalaman berkesanku yang kudapatkan di IMM itu mengikuti Darul Akromadiyah yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Kota Semarang. Di situ aku ngerasa kayak banyak sekali aku dapat pengalaman, relasi teman-teman dari luar Pulau Jawa, ada yang dari Medan, Palembang, NTT, NTB, dan di situ aku ngerasa
kekeluargaannya tuh kuat gitu. Jadinya aku ngerasa oh IMM tuh seru dan banyak belajar lah dari beberapa materi-materi yang dilaksanakan di DAM dan coba aku terapin di pimpinan komisariat Al-Horizmi itu sendiri sekarang. Jadi bagiku pengalaman di IMM itu adalah pengalaman yang terbaik dan lebih bisa mengasah diri lah untuk kedepannya kalau kita terjun ke dunia kerja. Mungkin itu sih. Dari semua narasumber di sini banyak sekali ya pengalaman-pengalamannya, kelihatannya ada yang seru, ada juga yang solidaritasnya tinggi juga. Sebelum kita tutup, ada satu kata untuk IMM. Satu kata untuk IMM, the best. IMM Jaya. IMM menyala. IMM seru sih, wajib join. Oke, selamat banget anak Pak. Sekarang kita sudah waktunya penutupan nih. Gak kerasa ya, udah akhir dari podcast ini. Mungkin itu saja dari podcast ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.